Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 28 April 2021 dengan episode Grey. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US FHFA House Price Index month on month yang turun dari sebelumnya 1% menjadi 0,9%. Kemudian ada dari US Confidence Board Consumer Confidence yang naik dari sebelumnya 109 menjadi 121,7. Kemudian ada dari US Richmond Fed Manufacturing Index yang tidak berubah di 17. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Electronic City Tbk atau ECII yang membuka gerai ke-62 di The Park Sawangan dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Metropolitan Land Tbk atau MTLA yang membukukan pendapatan pra-penjualan atau marketing sales sebesar 275 miliar rupiah pada periode kuartal 1 2021 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Bayan Resources Tbk atau BYAN yang membukukan pendapatan 501,03 juta US dollar pada kuartal 1 2021. Perolehan itu naik 38% daripada perolehan kuartal 1 2020 sebesar 326,28 juta US dollar dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 27 April 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 5 poin atau 0,09% ke level 5.959. Sektor aneka industri, perdagangan industri dasar, infrastruktur industri konsumsi bergerak negatif dan menjadi kontributor pada penurunan IHSG. Sementara investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 38 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari cerita dari Jepang. Pertemuan Bank Sentral Jepang kemarin tidak mengubah tingkat suku bunga nih bosku. Sama seperti biasanya dan masih sesuai dengan prediksi. Haruhiko Kuroda, Gubernur Bank Sentral Jepang pada kenyataannya gagal mendorong pertumbuhan yang stabil sebesar 2% selama masa jabatannya, meskipun stimulus telah diberikan lebih dari 1 dekade untuk memicu inflasi. Bank Sentral Jepang sendiri masih belum melihat variabel yang cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang. Kemarin Bank Sentral Jepang juga telah memberikan proyeksi terbarunya terkait dengan tingkat suku bunga yang masih tidak akan berubah. Tidak hanya itu saja, Bank Sentral Jepang juga akan tetap melakukan pembelian aset seperti biasanya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Namun, Bank Sentral Jepang sekarang lebih melihat pertumbuhan ekonomi Jepang lebih kuat hingga 4% yang dimulai sejak bulan April dan 2,4% pertumbuhan ekonomi Jepang pada tahun 2022 mendatang. Dalam proyeksi terbaru Bank Sentral Jepang, untuk mengejar target yang dicita-citakan dalam kurun waktu 2 tahun tentu tidak akan mudah. Untuk sementara ini variabel yang ada sekarang tidak akan merusak tren inflasi yang mendasarinya, namun juga tidak memberikan dorongan yang lebih besar kepada inflasi. Namun sudah hampir 10 tahun Jepang masih belum berhasil mengejar inflasi 2%. Pertanyaan menggelitiknya adalah apakah target inflasi 2% terlalu ambisius untuk Jepang? Namun Kuroda mengatakan kemarin bahwa target inflasi sebesar 2% dinilai sudah tepat oleh Bank Sentral Jepang. Menurutnya, target inflasi yang ada saat ini tidak boleh diturunkan untuk mencapai tujuan perekonomian yang lebih besar. Maka nilai inflasi tidak boleh diubah khususnya untuk menjaga sektor utama seperti stabilitas nilai tukar dengan mata uang asing. Kuroda berjanji untuk berusaha yang terbaik untuk mencapai inflasi tersebut, apalagi Kuroda tidak akan menempati kursi yang sama untuk ketiga kalinya. Kuroda akan tetap berusaha menjadi yang terbaik, dan apabila ternyata masih belum berhasil juga, mau tidak mau harus ada penyegaran dalam tubuh Bank Sentral Jepang nantinya untuk memberikan warna baru dalam pembuatan kebijakan agar mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang diharapkan. Sejauh ini, Kuroda sendiri telah memberikan pelonggaran besar-besaran sejak April 2013 hanya untuk mendorong inflasi mengalami kenaikan. Namun pada kenyataannya meskipun Bank Sentral Jepang telah membeli lebih banyak obligasi dan saham, itu pun masih belum mampu untuk mendorong kebijakan dari tahun sebelumnya. Untuk mengimbangi kebijakan yang diberikan oleh The Fed dan Bank Sentral Eropa, Bank Sentral Jepang akan melakukan banyak hal untuk bisa menjaga pemulihan ekonomi agar lebih kuat dan solid.
Sejauh ini Suga sendiri kami melihat masih kurang greget terkait dengan strategi yang digunakan oleh Suga untuk mendorong perekonomian Jepang untuk bisa lebih cepat pulih. Memang benar rencana transformasi Suga merupakan sesuatu yang sangat baik, bahkan untuk jangka menengah hingga panjang. Namun pasar juga tetap membutuhkan sesuatu yang mampu memberikan kelegaan secara jangka pendek. Kapankah itu? Kemudian cerita selanjutnya datang dari Nah Gitu Dong. PKBM mengumumkan realisasi Foreign Direct Investment pada kuartal 1 2021 yang naik 14% year on year, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebelumnya 5,5%. Raihan tersebut dinilai sebagai bentuk kepercayaan investor terhadap Indonesia di mana aktivitas perekonomian yang berangsur pulih serta upaya pemerintah dari segi birokrasi maupun pajak dapat mengembalikan kepercayaan investor asing untuk dapat berinvestasi di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, Korea, Singapura, dan China menjadi investor terbesar saat ini. Pembangunan pabrik dari Hyundai Motor menjadi harapan terkait penyerapan tenaga kerja dan juga peran Indonesia dalam industri kendaraan listrik dunia saat ini. Kepala PKBM menyampaikan bahwa perusahaan tersebut akan memulai produksi mobil listrik pada Maret atau April 2022. Saat ini realisasi dari Hyundai telah mencapai 13 triliun rupiah sampai 14 triliun rupiah dari target 20 triliun rupiah. Masuknya Hyundai menjadikan Korea Selatan sebagai negara ketiga investasi asing terbesar di Indonesia pada kuartal 1 2021. Berdasarkan data, saat ini total investasi di luar Jawa mencapai 114,4 triliun rupiah atau 52% dari total investasi di kuartal 1 2021. Sementara Pulau Jawa sebesar 105,3 triliun rupiah atau 47,9% dari total investasi di kuartal 1 2021. Hal tersebut tentu menjadi indikasi baik di mana pemerataan ekonomi lewat pembangunan infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, sehingga hal tersebut dapat berdampak positif bagi pemerataan ekonomi di tahun-tahun selanjutnya. Perlahan tapi pasti Omnibus Law akan menjadi salah satu gerbang masuknya investor asing dalam pasar, meskipun masih banyak penyempurnaan. Tentu harapannya ini akan menjadi awal yang baik sehingga dalam beberapa kurun waktu mendatang, fundamental Indonesia menjadi lebih kuat dengan perekonomian yang lebih solid untuk jangka waktu panjang. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 5.911 hingga 5.983. Usai pertemuan Bank Sentral Jepang kali ini, pelaku pasar dan investor akan fokus terhadap pertemuan The Fed. Berikut quotes pilar mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BBNI, kemudian yang kedua ada dari LSIP, dan yang ketiga ada dari BRPT. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari TBIK atau PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk yang membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 1 triliun rupiah pada 2020 atau naik 23,1% daripada 819,45 miliar rupiah pada tahun 2019. Sepanjang tahun 2020 perusahaan mencatatkan kinerja yang luar biasa di mana membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 1 triliun rupiah pada 2020 atau naik 23,1% daripada 819,45 miliar rupiah pada 2019. Kenaikan laba bersih tersebut seiring dengan naiknya pendapatan yang dibukukan perusahaan, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 3.200 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 3.750 dan tingkat probabilitas sebesar 58%. Kemudian yang kedua ada dari Excel atau PT XL Axiata Tbk yang mencatat pendapatan sebesar 6,25 triliun rupiah hingga periode 31 Maret 2021 turun dari pendapatan 6,49 triliun rupiah hingga periode yang sama di tahun sebelumnya. Di kuartal 1 2021, perusahaan mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 3,57% secara tahunan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Secara segmen, pendapatan di mana segmen data berkontribusi paling besar, yakni 5,21 triliun rupiah, naik tipis dari kuartal 1 2020 sejumlah 5,2 triliun rupiah. Namun, terdapat penurunan pendapatan non-data menjadi 574,29 miliar rupiah dari sebelumnya 803,85 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1850 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 3.300 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.